Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman dimanapun berada, jadi hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai secara detail apa itu harddisk, fungsi-fungsi harddisk, sejarah harddisk, serta bagaimana sih solusi permasalahan dihadapi harddisk, bagaimana cara menghadapinya. Nah, jadi apa saja tuh permasalahan-permasalahan dalam harddisk? Nah, juga nanti akan dibahas. Nah, teman-teman pasti penasaran kan mengenai penjelasan kami? Yuk, kita saksikan secara bersama-sama dan dengarkan secara bersama-sama penjelasan dari kelompok 3. Ini dia. Nah, penjelasan pertama ini akan dijelaskan oleh teman saya, Franz Aditya Rahab. Nah, jadi saksikan secara bersama-sama dan teman saya ini akan menjelaskan mengenai sejarah harddisk. Saya, Franz Aditya Rahab, akan menjelaskan materi pertama, yaitu sejarah dan perkembangan harddisk. Harddisk merupakan media penyimpan yang didesain untuk dapat digunakan menyimpan data dalam kapasitas yang besar. Hal ini dilatar belakangi adanya program aplikasi yang tidak memungkinkan berada dalam satu disket, dan juga membutuhkan media penyimpan berkas yang besar, misalnya database suatu instansi. Tidak hanya itu, harddisk diharapkan juga diimbangi dari kecepatan aksesnya. Kecepatan harddisk bila dibandingkan dengan disket biasa sangat jauh. Hal ini dikarenakan harddisk mempunyai mekanisme yang berbeda dan teknologi bahan yang tentu saja lebih baik daripada disket biasa. Bila tanpa harddisk, dapat dibayangkan betapa banyak yang harus disediakan untuk menyimpan data kepegawaian suatu instansi atau menyimpan program aplikasi. Hal ini tentu saja tidak efisien, ditambah lagi waktu pembacaannya yang sangat lambat bila menggunakan media penyimpanan disket konvensional tersebut. Harddisk pertama yang diciptakan adalah harddisk yang ditawarkan oleh IBM pada tahun 1956, memiliki berat 500 kg dan hanya menawarkan kapasitas sebesar 5 MB. Media penyimpanan seperti ini membutuhkan sebuah kompresor udara bertekanan dan masih jauh untuk penggunaan di rumah. Harddisk ini biasanya disewakan kepada perusahaan-perusahaan untuk jangka waktu tertentu, dengan biaya penyewaan $5.000 per bulan. Open Hard Disk atau juga yang dikenal dengan nama IBM 1311 diperkenalkan pada tanggal 11 Oktober 1962. Harddisk ini dapat menyimpan 2 juta karakter pada disk yang diganti. Ketebalan HD mencapai 4 inci, berat 4,5 kg, dan memiliki 6 disk yang berukuran 14 inci dan 10 permukaan yang dapat ditulis. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, HDD ini jauh lebih ringan meskipun masih tergolong besar. Pada tahun 1973, IBM memulai program Winchester dengan piringan berputar yang terpasang permanen. Mekanisme loading menjadi masalahnya. Demikian juga kedekatan nama HD tersebut dengan nama sebuah senjata atau Winchester, sehingga HDD ini sempat diperdebatkan. Pada tahun 1979, Winchester 8 inci diperkenalkan. Harddisk Winchester pertama untuk industri. Harddisk ini masih sangat berat dan mahal. Harganya sekitar €1.000 per megabyte. Pada tahun 1980, Seagate meluncurkan harddisk 5,25 inci pertama ke pasaran yang bernama ST506 atau 6 MB 3600 rpm. Harga harddisk ini berkisar $1.000. Pada tahun 1989, Western Digital membuat standar IDE atau Integrated Drive Electronics untuk semua ukuran harddisk.
Harddisk berkembang sangat pesat dimulai pada tahun 1997. Itu ditandai dengan adanya Giant Magnet Resistance atau GMR yang ditemukan oleh Peter Grunberg dengan DTA 351680. IBM dapat mengatasi batasan kapasitas 10 GB. Pada tahun 2001, Maxtor mengeluarkan harddisk Maxtor VL40 32049H2 dengan kapasitas 20 GB. HDD ini termasuk berukuran besar di kala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Franz Aditya Harahap. Pada tahun 2004, Seagate meluncurkan harddisk SATA pertama dengan native command queuing. Kapasitas HD ini sudah mencapai 120 GB atau gigabyte. Dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya, kapasitas HDD atau hard disk drive meningkat hingga 6 kali lipat. Perkembangan harddisk terus melaju dan kini setahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2005, Samsung memperkenalkan sebuah hybrid harddisk 2,5 inci. Harddisk ini menggunakan komponen mekanis magnetis dan NAND flash memory yang berfungsi sebagai buffer yang cepat. Pada tahun 2006, Seagate meluncurkan Perpendicular Recording Momentum 5400.3, sebuah harddisk 2,5 inci berkapasitas 160 GB atau gigabyte yang menggunakan teknik vertical reboarding. Pada tahun 2007, Hitachi meluncurkan Dextar 7K1000 harddisk terabyte pertama ke pasaran dengan kapasitas 1000 GB atau 1 terabyte. Dibandingkan pada tahun sebelumnya, kapasitas harddisk drive meningkat hampir 10 kali lipat. Pada tahun 2010, Solid State Drive atau SSD yang tidak berisik, hemat daya, cepat, dan sangat andal merupakan kriteria harddisk drive masa depan. SSD dengan kapasitas paling besar saat ini berukuran 256 GB. Namun SSD memiliki kekurangan yang terletak pada masalah harga yang sangat mahal dibandingkan dengan harddisk drive. Para ahli memprediksi bahwa masih dibutuhkan sekitar 5 tahun sampai SSD dapat menyamai kapasitas harddisk drive konvensional dengan harga yang sama. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Priya Mitra Purba. Baik, jadi setelah tadi sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai sejarah-sejarah harddisk, kini saya, Priya Mitra Purba, akan menjelaskan mengenai komponen harddisk dan juga fungsinya. Nah, jadi komponen harddisk ini sendiri memiliki peran yang penting untuk menyimpan data. Kerusakan pada salah satu komponen akan menyebabkan kerusakan pada harddisk. Adapun komponen-komponen dalam harddisk adalah, nah, jadi saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen harddisk dan juga bagaimana komponen-komponen harddisk ini bekerja. Nah, platter atau cakram magnet yang pertama adalah platter atau cakram magnetik. Platter atau cakram magnetik berbentuk pelat tipis. Pelat tersebut digunakan untuk menyimpan data pada komputer secara permanen. Cakram berbentuk bulat ini akan berputar ketika data dibaca. Terdapat lebih satu pelat cakram di dalam harddisk untuk menjaga data. Setiap pelat cakram memiliki ukuran yang berbeda. Nah, yang kedua adalah spindle. Nah, spindle ini merupakan pusat dari cakram platter yang berputar. Kecepatan dari spindle atau splinter ya dalam memutar cakram magnetik sangat mempengaruhi kecepatan transfer data yang dilakukan. Semakin cepat perputarannya, maka proses membaca data juga semakin cepat pula. Dan yang ketiga adalah read-write head. Read-write head berfungsi untuk membaca data di dalam platter. Head ini terletak di atas cakram platter. Terdapat jarak antara head dengan plat cakram tersebut. Jarak ini juga bertujuan agar harddisk kalian tidak cepat rusak karena gesekan head dan pelat cakram.
Aktuator. Yang keempat adalah aktuator ya. Aktuator ini merupakan lengan yang bergerak mengatur perputaran pada spindle. Komponen ini berfungsi sebagai pengawas dalam pembacaan data pada hard disk. Dan yang terakhir adalah enclosure. Enclosure adalah lapisan terluar hard disk yang memiliki fungsi untuk melindungi seluruh komponen di dalamnya. Terdapat filter yang digunakan untuk menjaga suhu pada hard disk. Nah, jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai fungsi-fungsi dari komponen-komponen hard disk. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Listiani. Di sini saya akan menjelaskan fungsi komponen hard disk. Sebuah hard disk tentu memiliki beberapa komponen penting dan semua bekerja bersama supaya berfungsi dengan baik. 1. Dudukan. Nama lain komponen ini adalah chassis. Fungsinya adalah sebagai wadah atau tempat dari komponen dan bagian lainnya dirakit. Semua bagian tadi dirangkai menjadi satu unit sehingga dapat berfungsi dengan normal. 2. Saringan. Sesuai dengan namanya, saringan atau filter menjadi sebuah komponen yang bertugas untuk menyaring udara di dalam spheres hard disk. Tujuannya adalah untuk mencegah debu supaya tidak mengganggu kinerja. Yang ketiga, piringan. Nama lain dari komponen ini adalah flatter. Piringan hard disk berbentuk seperti sebuah piring tipis dan memiliki lapisan bermedan magnet. Dengan filter ini, piringan mampu menyimpan file atau data. Ada beberapa komponen sekunder di dalamnya. Ini termasuk cluster, strut, sektor, dan silinder. 4. Motor servo. Sebuah motor drive merupakan komponen penting pada sebuah hard disk. Fungsinya adalah untuk menggerakkan piringan pada poros yang tersedia. Komponen tersebut juga berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran. Kecepatan pada piringan hard disk tersebut diberi nama RPM atau rotasi per menit. 5. Tungkai. Nama resmi komponen ini adalah access arm. Fungsinya adalah memegang dan menggerakkan komponen read write head ke seluruh permukaan piringan atau flatter. 6. Kepala baca. Read write head merupakan komponen atau sebuah mekanisme yang berfungsi untuk menulis dan membaca data dari atau ke flatter. Ini juga berguna untuk mengubah sinyal magnetik menjadi sinyal digit. 7. Aktuator. Di dalam sebuah hard disk, Anda akan menemukan magnet buatan dan magnet permanen. Keduanya berfungsi untuk mengatur speed atau kecepatan pergerakan kepala baca saat menulis maupun membaca. Yang ke-8, pengatur kepala. Sebuah head controller pada hard disk berfungsi untuk mengendalikan kepala supaya dapat membaca dan menulis data secara baik. Fungsi lain adalah memperkuat sinyal yang diterima maupun diberi oleh kepala tersebut. 9. Komponen papan. Sebuah board papan hard disk merupakan sebuah sirkuit elektronik dan berfungsi untuk mengatur kinerja hard disk. Selain itu, komponen ini berfungsi memeriksa atau mendeteksi konfigurasi yang berjalan. Sistem ini juga memiliki tugas untuk mengatur keluar masuknya atau lalu lintas data dari atau ke motherboard komputer. 10. Pengatur disk. Sebuah komponen bernama disk controller berfungsi untuk mengontrol semua elemen yang ada di hard disk. Selain itu, ini berguna sebagai penghubung antar elemen yang berada di dalam disk. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazla Fitria akan melanjutkan penjelasan tentang cara kerja hard disk.
Cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Di dalam komponen tersebut terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Di setiap area tersebut bisa memberikan gaya magnet untuk menyimpan satu data, dan yang tidak memberikan gaya magnet berarti menyimpan 0 data. Dengan bersatunya nilai-nilai tadi, maka akan menghasilkan sebuah data atau informasi. Gaya magnet yang digunakan berfungsi supaya data dapat tetap tersimpan meskipun perangkat telah dimatikan. 1. Pada saat diaktifkan, piringan hard disk atau platter berputar di spindle. Perputaran yang standar ialah 5200 rpm sampai 10.000 rpm, sedangkan yang khusus yaitu 7200 sampai 15.000 rpm. 2. Ketika kamu menyimpan data hard disk, data akan secara otomatis tersimpan dengan rapi pada pola platter. Data-data yang tersimpan tersusun secara konsentris dan melingkar. Hal tersebut dapat juga disebut sebagai track. Di setiap track akan dipecah menjadi beberapa area kecil yang disebut sektor. 3. Motor spindle akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. 4. Mengakibatkan platter tersebut berputar dengan kecepatan sangat tinggi, sedangkan head akan mengambang pada piringan hard disk dan head bergerak ke kiri dan ke kanan. 5. Pada saat mengambang itu baru head melakukan pembacaan dan menulis, yaitu dengan cara spindle motor tersebut akan menggerakkan platter dan mengatur tekanan udara dengan slide agar tidak tersentuh platter. Jadi head itu akan membaca data tersebut melalui udara. 6. Di dalam hard disk terdapat suatu sistem yang berfungsi sebagai tempat menyimpan peta informasi dari seluruh data sektor. Peta tersebut dapat mengetahui sektor mana saja yang telah digunakan dan sektor mana yang masih kosong. 7. Sistem operasi peta tersebut disebut File Allocation Table atau FAT. Pada saat komputer ingin menyimpan data atau informasi baru, maka sistem tersebut akan melihat peta dahulu guna mencari sektor yang kosong. 8. Setelah itu, sistem akan menginstruksikan read atau write head untuk berpindah dan melewati platter guna menemukan tempat atau lokasi yang tepat. Kemudian data akan tersimpan di lokasi tersebut. 9. Untuk membaca atau melihat informasi, proses yang dilakukan sama dengan proses penyimpanan. Namun, proses dilakukan secara terbalik, di mana sektor yang dicari adalah sektor yang berisi informasi. 10. Pada saat komputer atau hard disk dimatikan, membuat head mendarat atau berhenti pada tempat tertentu, disebut landing zone.